Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Antonius Mario Naitili, NPM 33240094, kelas C. Jadi sini saya akan mengerjakan soal UTS statistika dasar ya. Jadi tanpa lama-lama saya langsung ke video. Baik teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam PowerPoint-nya. Jadi saya langsung menjawab soalnya ya. Oke, langsung dari nomor 1. Nomor 1, ilmu statistika penting dipelajari dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki banyak manfaat dalam pengambilan keputusan dan pemahaman informasi. Berikut beberapa alasan mengapa statistika penting. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, membaca dan memahami data. Yang ketiga, mengukur ketidakpastian. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Yang kelima, perencanaan dan prediksi. Yang keenam, evaluasi dan peningkatan kinerja. Yang ketujuh, membantu menghindari bias. Jadi secara keseluruhan, ilmu statistika memberikan alat yang kuat untuk memahami dunia di sekitar kita, membuat keputusan yang lebih baik, serta mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 2, jika sebuah penelitian tidak melakukan pengambilan sampel, maka ada beberapa hal yang dapat terjadi. Yang pertama, meningkatnya biaya dan waktu. Mengumpulkan data dari seluruh populasi atau sering disebut sebagai sensus biasanya memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penelitian menggunakan sampel. Kemudian yang kedua, potensi kesulitan logistik. Mengumpulkan data dari setiap anggota populasi dapat menimbulkan masalah logistik, terutama jika populasinya sangat besar atau terbesar secara geografis. Kemudian yang ketiga, data yang overwhelming, yaitu mengolah data dari seluruh populasi sangat berat, terutama jika ukuran populasinya sangat besar. Kemudian yang keempat, resiko kehilangan data. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya data yang hilang atau tidak lengkap. Kemudian yang kelima, menghindari generalisasi, yaitu keuntungan dari tidak menggunakan sampel adalah tidak adanya bias sampling, yaitu kesalahan yang terjadi saat sampel yang dipilih tidak representatif terhadap populasi. Kemudian nomor 3A, jumlah sampel dan alasannya. Jumlah sampel contohnya 100 mahasiswa Unimor. Alasan pemilihan sampel representatif. Sampel 100 mahasiswa dipilih untuk mendapatkan gambaran yang cukup representatif dari populasi mahasiswa di Unimor. Jika populasi mahasiswa cukup besar, misalnya ribuan mahasiswa, maka 100 mahasiswa dianggap cukup untuk mewakili variasi karakteristik dalam populasi. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya. 100 mahasiswa adalah jumlah yang cukup untuk mengumpulkan data dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan sumber daya yang lebih terbatas, jumlah ini juga memungkinkan analisis data yang lebih mudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, keterwakilan fakultas. Dalam memilih sampel ini, sebaiknya dipastikan agar mahasiswa dari berbagai fakultas atau program studi di Universitas Timor terwakili, sehingga hasil penelitian tidak bias terhadap suatu fakultas tertentu. Kemudian yang nomor 3B, variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas atau independen, tingkat kedisiplinan belajar. Seberapa sering mahasiswa belajar di luar kelas seperti mengerjakan tugas, mengikuti diskusi, dan mengulang materi. Kemudian frekuensi membaca. Seberapa sering mahasiswa membaca buku, artikel ilmiah, atau literatur lain yang terkait dengan mata kuliah. Kemudian motivasi belajar. Seberapa kuat keinginan mahasiswa untuk belajar secara mandiri, baik faktor internal atau seperti minat pada mata kuliah, atau eksternal seperti tekanan dari orang tua. Kemudian penggunaan sumber belajar online. Seberapa sering mahasiswa menggunakan sumber belajar seperti YouTube, Google Scholar, atau platform e-learning lainnya.
Kemudian kehadiran di kelas, tingkat kehadiran mahasiswa dalam kuliah atau seminar yang diadakan dosen. Kemudian yang kedua ada variabel terikat atau dependen, yaitu diambil dari nilai akademik atau nilai yang didapatkan oleh mahasiswa pada mata kuliah yang diukur dengan rata-rata nilai akhir semester. Oke, yang berikut C. Teknik pengambilan data. Di sini untuk teknik pengambilan data saya hanya mengerti soal teknik pengambilan sampel ya. Jadi sini saya menggunakan dua contoh, yaitu random sampling dan stratified random sampling. Jadi yang pertama random sampling atau pengambilan sampel acak. Sampel diambil secara acak dari daftar mahasiswa di Unimor untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini digunakan untuk meminimalkan bias dalam penelitian. Kedua ada stratified random sampling. Jika ingin memastikan bahwa berbagai fakultas atau program studi diwakili secara proporsional, maka bisa menggunakan teknik ini dengan membagi populasi berdasarkan fakultas atau program studi dan kemudian mengambil sampel acak dari masing-masing kelompok. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait beberapa soal UTS statistika dasar. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Mungkin sekian video dari saya, Antonius Mario Netili. Bagi yang menonton, saya ucapkan terima kasih.